Sup boys, hari ini aku mau membahas sesuatu yang ringan-ringan ya, yang dimana menurutku ini tuh adalah peak dari money glitch ya. Jadi kalau misalnya mau tahu, orang-orang sekarang itu capek bekerja kantoran. Orang-orang sekarang tuh kalau bekerja kantoran kan rasanya aduh jam 8 pergi ke kantor dan bla 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 bla, pulang sore, pulang dan ya kayak gitu. Jujur, aku sendiri nggak akan sanggup kerja kantoran. Meskipun jam kerjaku kayak dari jam 10 sampai jam malam. Tapi di tengah orang-orang struggle mencari duit, selalu ada orang-orang yang pengen mencari duit dengan cara yang instan dengan memanfaatkan sosial media. Anjay. Nah, gimana sih cara orang memanfaatkan dunia content creation untuk personal gain mereka, untuk financial gain mereka? Nah, jadi aku stumble across ada satu postingan di Facebook. Secara grup, menurutku grup ini namanya cukup oke-oke aja gitu. Gak ada sesuatu yang salah menurutku. Kelihatannya grup ini adalah grup yang bagus. Kayak misalnya ini adalah grup yang cocok dipakai untuk orang-orang yang mau belajar untuk menjadi YouTube. Dan di sini aku ketemu dengan grup yang bernama YouTubers Pemula Indonesia. YouTubers Indonesia Pemula gitu. Jadi di sini adalah isinya orang-orang yang kayak mereka pengen banget dapat duit dari YouTube, dari AdSense lebih tepatnya, sebagai side hustle mereka. Dan menurutku ya I think it's okay. Tapi Tapi aku ngeliat sesuatu yang cerdas gitu dari grup ini. Grup ini isinya orang-orang yang bener-bener try hard. Bener-bener try hard untuk bener-bener mendapatkan AdSense. Dan mereka kira AdSense itu gede banget. Padahal kalau kau mau tahu ya, AdSense itu kecil banget men. AdSense itu kecil banget. Aku sendiri AdSense itu dapat 3 juta ya udah syukur men. Yang dimana kalau kau tahu isi videoku, bro, my video is so fucking crazy in view. Kau bisa ngelihat videoku. Kalau misalnya kau lihat videoku ada 77 ribu view. Dan aku upload kayak seminggu bisa 2 kali, bisa sekali gitu dalam sebulan. Huge. Capek. Si kadal yang edit juga capek gitu. Tapi somehow aku ngelihat ada masalah dari sini. Masalah pertama adalah orang-orang bikin konten apa sih di sini? Gitu kan. Nah, jadi gini. Suatu hari aku ketemu postingan dari orang yang namanya Ridani Fahri, yang dimana dia mengeluh. Dia ngeluhnya kayak gini. Ini kenapa ya tiba-tiba dari hari ke-8 view-nya sepi, beda kayak biasanya FYO terus. Maksudnya FYP terus gitu. Di YouTube gitu kan. Ku cek dong, apa sih isi videonya, ku klik. Ku perhatikan. Upin Ipin jadi Venom. Upin Ipin dikejar hiu, Upin Ipin disiram dari belakang. Kayak maksudku gini, ketika kau bikin konten dan berharap dari repost, apa yang akan kau dapatkan dalam kontenmu gitu? Dari mana kau bisa mendapatkan uang? Maksudku gini loh, dalam bersosial media perlu yang namanya personal branding, perlu yang namanya konten yang bagus supaya orang engage, bahkan orang-orang ikut komen gitu, bahkan dibikin komunitasnya. Karena apa ya? Karena konten-konten kayak gini jelas tidak bermutu. Masalahnya ya, konten-konten yang dia buat tuh sangat jauh dari kata bagus. Dan maksudku gini loh, konten-konten yang kayak gini itu tuh tujuannya apa dibikin? Kalau misalnya buat mendapatkan view yang banyak, emang AdSense-nya akan worth it gitu? Banyak di antara mereka yang bener-bener nge-repost. Kayak misalnya gini, dia ngeposting lagi si yang namanya Ridani Fahri ini ngepost lagi gitu. Isinya di sini kali ini dia ngepost reaction yang dimana katanya dia menggunakan fitur green screen dari YouTube. YouTube kan ada fitur green screen, jadi dia nge-reaction gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di bawah sini kayak dalam videonya di thumbnail ada musang gitu kan, ada musang atau ada hewan, ada primata tertentu gitu kan. Ada primata ikut nyempil di video. Nggak tahu tujuannya apa. I don't know man. Ini ya, kau sih tahu. Buat konten itu susah. Mungkin beberapa orang menganggap kalau bikin konten itu gampang. Dan oke, kalau misalnya mereka berpikir seperti itu. Tapi dalam membuat konten kan kau perlu value. Ketika misalnya kau bikin konten, jelas dong ada yang mau kau sampaikan, ada tujuannya gitu. Dan bukan cuma bener-bener buat duit semata. Nah betul, kayak Zack ini kasihan juga tuh. Kalian tahu kan yang ada 3D itu, yang dibikin sama Zack Film. Itu juga kayak gitu. Sama, problemnya sama. Banyak yang repost, banyak yang cuma ngedubbing, banyak yang cuma reaction gak jelas gitu. Dan kalau kau pikir, wah ini keren bang, kayak ini bagus bang, percaya sama aku. Enggak sama sekali. Karena aku ketemu channelnya. Dan kita lihat di sini dia ada posting Upin Ipin dikejar hiu. Kita lihat Upin Ipin dikejar hiu. Wait, mana Upin Ipin dikejar hiu? Ya, ini Upin Ipin dikejar hiu. Sama persis judulnya, sama juga urutan uploadnya. Upin Ipin jadi Venom, Upin Ipin dikejar hiu, Upin Ipin disiram dari belakang, sama persis. Kita lihat, emang sebagus apa sih kontennya sehingga dia mengharapkan view yang gede dan worthy untuk dilihatin orang. Kita lihat. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Pertanyaanku adalah,
Ketika aku ngeliat video Upin Ipin kayak gini, pertama dalam kepalaku, anjir Upin Ipin disiram peju. What the fuck is that, man? Kedua, ini AI. Kok liat matanya kemeleot. Dan kenapa airnya mesti warna putih? Jorok banget. Aku kehilangan faith in humanity setelah ngeliat ini. Orang kayak gini pertama akan ngerusak YouTube. Dengan artian ya literal mereka akan ngerusak YouTube dengan cara mereka bikin banyak akun, mereka bikin banyak konten yang gak berkualitas dan di copy paste dan di repost berkali-kali. Dan akhirnya mereka cuma jadi polusi internet doang. Dan dari sini apakah mereka akan dapat AdSense yang gede? I don't think so. Bahkan aku sendiri nggak yakin kalau channelnya itu udah eligible buat dapat AdSense. Kayak ini baru 54 subscriber. Itu udah bad number, man. Itu udah minimal 1000 dan berapa juta view untuk bikin short gitu. Aku lupa. Dan ini tuh kayak jatuhnya kayak dead internet theory yang dimana orang-orang udah nggak ada yang real di internet, semuanya digantikan oleh AI. Menurutku ini adalah kiamat yang dipercepat doang. Nah, sama juga dengan konten ini. Sumpah demi apapun, konten ini itu bener-bener disgusting banget. Masalahnya adalah ada orang yang nonton konten ini kayak Upin Ipin masuk surga atau neraka. Who the fuck is care about that shit, man? Aneh. Man, itu kebodohan yang hakiki, man. Dan betul, aku juga yakin orang yang nonton ini adalah orang yang bocah-bocah yang dimana mereka baru pegang HP. Dan jelas ini akan berpengaruh dengan tumbuh kembang mereka. Itu kenapa aku selalu menyarankan untuk anak-anak gak boleh megang HP. Kita lihat ke konten selanjutnya nih. Kalau kau pikir ada sesuatu yang baru, kayak misalnya nih, ini lagi anjir Upin Ipin diseram peju anjing, what the fuck. Disiram air sama orang katanya, astaga naga. Disiram air sama orang, astaga naga. Upin Ipin jadi Venom. Wow, ini adalah tipikal konten yang sangat-sangat bisa ngerusak cara berpikir. Right, menurutku ini setara sama deep web atau dark web ya. Ini bukan cuma terjadi di YouTube, ini juga terjadi di Facebook Pro. Damn, Facebook Pro itu sama toksiknya dan isinya konten AI semua, dimana orang-orang berharap mereka pengen dapat duit dari pengiklan dan ya dengan konten yang gak masuk akal kayak gini. Contoh konten AI lainnya. Liatin. Setiap perkumpulan kami menceritakan kejelekan orang lain, memfitnah, menghasut, dan menebar kebencian. Bahkan jika salah satu kayak siksa neraka. Maksudku betul bikin orang aware dengan siksa neraka dan mereka tidak berbuat dosa. Cuma kayak apa yang kau harap dengan membuat ini? Dengan ini orang-orang berpikir kalau mereka bisa jadi konten kreator dengan gampang. Yang dimana enggak. Kau kalau bikin konten-konten kayak gini, apa sih yang kau harapkan? Duit. Aku nggak berpikir kalau akan dapat duit sebanyak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, duit dari YouTuber itu gedenya dari sponsor. Itu kenapa ketika misalnya aku dapat sponsor, aku mohon kerja sama kalian gitu. Biasanya kayak gitu. Ini bukan sesuatu yang normal. Ini bukan sesuatu yang harusnya ada. Dan kalau kau berharap dapat sponsor dari video yang kayak gini, kau nggak akan dapat apapun, men. Percaya sama aku. Karena yang dicari sama orang adalah bener-bener orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Aku nggak ngerasa kalau ini tuh jadi sesuatu yang bagus buat industri kita. Aku ngerasa kayak ini kayak degrading the internet. Kau tahu nggak sih kalau internet itu kan ada cloudnya ya, ada tempat penyimpanannya ya. Jadi semua itu nggak cuma diupload di internet nyata-nyata gitu aja gitu loh. Jadi semua itu diupload di internet dan disimpan dalam server. Yang dimana akan bermasalah ketika orang-orang kayak gini nyampah di internet dan menu-menuhin server doang. Sebelumnya tolong dibalik ayakannya. Oh iya. Aku balik ya. Makasih udah diingatkan. Dan sekali lagi ya, bener-bener men, konten kayak gini dan orang-orang, kalau ini masih oke lah, ini dia masih bikin konten sendiri gitu. Tapi orang-orang yang bikin konten kayak kayak menurutku most of them banyak yang isinya repost, banyak isinya jelek gitu loh. Maksudku gini loh, kalau misalnya kau membuat konten AI cuma untuk meme, cuma untuk bercanda, itu bukan masalah. Karena ada transformasi di dalamnya. Kalau misalnya nggak ada transformasi di dalamnya, itu agak apa ya bahasanya ya, stupidity man. Kalau kau bikin meme pakai AI, it's okay. Kayak yang lucu tuh karena AI ini sangat-sangat jelek sehingga emang diketawain, emang jadi buat bahan ketawaan. Sebenarnya itu yang jadi perkara gitu. Tung sahur, AI. Apakah itu meme? Iya meme, karena dibicandain sama orang banyak gitu. Nah, gini nih. Salah satu yang orang-orang salah sangka adalah reaction itu adalah bagian dari konten. Yang dimana ini adalah pemikiran dari si Ridhani Fahri. Yang dimana dia itu bikin konten yang kayak gini tadi. Kalau cuma pakai green screen,
diginiin, itu bukan konten reaction, itu cuma bener-bener copy paste. Reaction itu atau kegunaan dari konten various atau reaction itu biasanya various akan lebih baik kalau misalnya kau menambahkan transformasi, kau menambahkan insight yang baru. Kalau itu jatuhnya aku cuma nyolong konten dan tempel muka, nggak ada effortnya. Aku juga bisa bikin konten kayak gitu, cuma hahaha ngeliatin doang. Oh ini begini ya guys, ini begitu ya guys, menceritakan ulang. Kok nggak ada bedanya dengan burung beo. Kemampuan otakmu dalam berkreativitas cuma sebatas itu. Stupid, nggak sehat, stupidly nggak sehat. Sama juga dengan ini ya, sama juga dengan ini nih. Aku ketemu lagi dengan 7.000 subscriber. This is crazy. Kita lihat kontennya ngapain? Kita lihat dari yang terpopuler. Terpopuler 87.000 view. Lumayan gede. Kita lihat ya, kontennya ngapain sih sampai bisa dapat 87.000 view? Kita lihat kayak gini. Kita lihat ada musang di bawah. Kecut. Dia ngapain? Ada musang di bawah nggak ngapa-ngapain sampai video habis. Damn, this is crazy man. Kita lihat lagi yang terpopuler. Ada musang ngelihat orang pakai baju green screen. Gini ya, ini bukan AI, ini bukan AI. Ini pakai efek green screen. Kita lihat, ada 216 juta video short menggunakan fitur green screen. Kita klik nih, kita klik. Ada berapa biji yang bikin? Dan isinya apa? Bener, ada biawak. Mana biawak lagi? Ada biawak, kita ketemu biawak nih. 69 juta view, kita ketemu biawak. Aku mau makan. Ya makananku tumpah. Aku juga mau makan. Wah, aku juga mau makan. No. Ini bukan transformasi. Ini bukan various. Sekarang ya, video ini tanpa ada musang di bawah sini, kira-kira akan berjalan seperti video biasa nggak? Ya udah, berjalan seperti biasa gitu. Gak ada yang aneh. Dan banyak banget yang nonton. Astaga naga. Ada 216 juta yang bikin. Gila gak? Gila. Ini gak sehat men. Ini gak beda jauh sama nyolong konten. Mereka gak melakukan transformasi apapun. Gini ya, aku kasih tahu. Kok contoh transformasi yang baik. Contoh transformasi konten yang baik adalah yang kulakukan sekarang. Gini, kalau misalnya video tadi dicabut dari videoku, kalian masih dapat poinnya. Aku ingin menyampaikan apa, atau membicarakan tentang apa, atau berdiskusi tentang apa. Ini kenapa? Dengan adanya Facebook Pro dan AI dan kemudahan orang dalam membuat konten, ini tuh ngerusak kecerdasan orang-orang, men. Terus setelah itu yang bikin aku jengkel adalah di sini orang ini ngomong nih, si Fahri ini ngomong. Kita kembali ke Fahri lagi ya. Di sini Fahri ngomong, "Bang, ada yang tahu nggak cara ngatasinnya? Gua baru bikin akun YouTube baru, kontennya tentang video remix, tapi kok nggak ada yang nonton ya? Baru hari ini bikinnya dan dia bikin biawak menutupi layar gitu. Iya, siapa yang mau nonton? Kalaupun misalnya ada yang mau nonton itu karena nggak sengaja, karena nge-scroll. Itu loh. Jadi kayak ini bukan aku mau mendiscourage orang untuk jadi VTuber ya, jadi YouTuber ya, atau jadi content creator. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi kalau caramu kayak gini, aku gak bakal bilang ini cara yang benar. Cuma caramu itu gak sehat. Udah kayak gitu doang. Maksudku gini loh. Kenapa sih dari tadi aku nyebut ini biawak? Kenapa sih aku nyebut muka kecil ini biawak? Karena gini men, muka orang ini kita ganti ama misalnya botol minum ini, diganti sama botol minum ini, sepertinya tidak berpengaruh, tetap lancar-lancar aja. Muka orang tadi kita ganti botol ini nih, tidak akan berpengaruh. Tidak ada transformasinya, itu yang salah men. Kalau misalnya tadi didubbing ulang jadi misalnya jadi versi bahasa Jepang atau dibikin meme, itu masih oke men menurutku. Betul, he didn't have something unique. Ya betul, itu yang aku setujui. Jadi aku nggak peduli gimana untuk komunitas YouTuber short pencari cuan lewat konten AI dan kebodohannya, silakan komentar di bawah, atau mungkin mas-mas atau mbak-mbak atau bapak-bapak, ibu-ibu konten Facebook Pro, silakan komentar di bawah dan berikan tanggapan kalian, apakah aku salah atau enggak. Boleh nggak sih bikin konten kayak gini? Ya boleh-boleh aja, itu urusanmu gitu. Aku di sini nggak ngelarang, cuma aku ngerasa kayak apa yang kau lakukan itu tidak worth it dan cuma ngebuang waktumu. Jadi lebih baik kau kembali berjualan minuman ringan di pinggir jalan, atau berjualan es teh di pinggir jalan. Itu lebih menguntungkan daripada kau bikin yang kayak gini. Jadi saran gue itu. Jadi ya iya itu doang. Dadah, gimana kalian terserah. Kalian gak usah komentar kayak, "Bang, ada judul." Tahu bakal ku hapus.